kalau kita melihat perang ini, maka kita juga harus bersikap, terutama perang yang dilakukan oleh Amerika dan Zionis ini terhadap Iran, terhadap Republik Islam Iran, karena nanti kita akan ditanya oleh anak-anak kita, akan ditanya oleh cucu-cucu kita saat perang itu terjadi, kita berada di pihak mana, membela Amerika Israel ataukah mendukung Iran. Yang jelas adalah bahwa hakikat dan muka asli, wajah asli Israel sangat tampak bagi kita, dan mereka yang mungkin masih memberikan pembelaan terhadap Israel adalah mereka-mereka yang mungkin mendapatkan bayaran, mungkin mendapatkan ancaman, ataupun mungkin mendapatkan hal-hal yang membuatnya hingga saat ini masih berusaha untuk memecah belah umat Islam. Oleh karena itu saat ini masalahnya adalah bukan masalah Sunnah dan Syiah, masalah Hanafi, Hambali dan madhab-madhab yang lain, Syafi'i, namun masalahnya adalah masalah martabat umat Islam, martabat agama Islam. Mereka merencanakan penentangan terhadap Islam dan merencanakan untuk memerangi Islam sejak 1400 tahun yang lalu. Oleh karena itu sebaiknya bagi umat Islam, wajib bagi umat Islam untuk bersatu supaya dapat menghadapi bersama-sama serangan-serangan, peperangan-peperangan yang dilancarkan oleh Zionis dan juga bersama Amerika. Dan di sini saya juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang besar-besarnya kepada pemerintah Republik Indonesia yang setelah perang Amerika Israel melawan Iran memiliki kesediaan, memiliki kesiapan, menyatakan kesediaannya untuk menjebatani bagi terwujudnya perdamaian, untuk menjadi fasilitator dalam terciptanya perdamaian di wilayah tersebut. Dan juga saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan spesial terhadap Prof. Din Samsudin selaku Ketua CDCC yang begitu rupa usahanya, begitu banyak usahanya untuk menciptakan perdamaian yang langgeng, perdamaian yang abadi, baik itu di wilayah ataupun juga di dunia. Kalau kita melihat perang ini, maka kita juga harus bersikap, terutama perang yang dilakukan oleh Amerika dan Zionis ini terhadap Iran, terhadap Republik Islam Iran, karena nanti kita akan ditanya oleh anak-anak kita, akan ditanya oleh cucu-cucu kita saat perang itu terjadi, kita berada di pihak mana, membela Amerika Israel ataukah mendukung Iran. Yang jelas adalah bahwa hakikat dan muka asli, wajah asli Israel sangat tampak bagi kita, dan mereka yang mungkin masih memberikan pembelaan terhadap Israel adalah mereka-mereka yang mungkin mendapatkan bayaran, mungkin mendapatkan ancaman, ataupun mungkin mendapatkan hal-hal yang membuatnya hingga saat ini masih berusaha untuk memecah belah umat Islam. Oleh karena itu saat ini masalahnya adalah bukan masalah Sunnah dan Syiah, masalah Hanafi, Hambali dan madhab-madhab yang lain, Syafi'i, namun masalahnya adalah masalah martabat umat Islam, martabat agama Islam. Mereka merencanakan penentangan terhadap Islam dan merencanakan untuk memerangi Islam sejak 1400 tahun yang lalu. Oleh karena itu sebaiknya bagi umat Islam, wajib bagi umat Islam untuk bersatu supaya dapat menghadapi bersama-sama serangan-serangan, peperangan-peperangan yang dilancarkan oleh Zionis dan juga bersama Amerika. Dan di sini saya juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang besar-besarnya kepada pemerintah Republik Indonesia yang setelah perang Amerika Israel melawan Iran memiliki kesediaan, memiliki kesiapan, menyatakan kesediaannya untuk menjebatani bagi terwujudnya perdamaian, untuk menjadi fasilitator dalam terciptanya perdamaian di wilayah tersebut. Dan juga saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan spesial terhadap Prof. Din Samsudin selaku Ketua CDCC yang begitu
rupa usahanya, begitu banyak usahanya untuk menciptakan perdamaian yang langgeng, perdamaian yang abadi, baik itu di wilayah ataupun juga di dunia. Kalau kita melihat perang ini, maka kita juga harus bersikap, terutama perang yang dilakukan oleh Amerika dan Zionis ini terhadap Iran, terhadap Republik Islam Iran, karena nanti kita akan ditanya oleh anak-anak kita, akan ditanya oleh cucu-cucu kita saat perang itu terjadi, kita berada di pihak mana, membela Amerika Israel ataukah mendukung Iran. Yang jelas adalah bahwa hakikat dan muka asli, wajah asli Israel sangat tampak bagi kita, dan mereka yang mungkin masih memberikan pembelaan terhadap Israel adalah mereka-mereka yang mungkin mendapatkan bayaran, mungkin mendapatkan ancaman, ataupun mungkin mendapatkan hal-hal yang membuatnya hingga saat ini masih berusaha untuk memecah belah umat Islam. Oleh karena itu saat ini masalahnya adalah bukan masalah Sunnah dan Syiah, masalah Hanafi, Hambali dan madhab-madhab yang lain, Syafi'i, namun masalahnya adalah masalah martabat umat Islam, martabat agama Islam. Mereka merencanakan penentangan terhadap Islam dan merencanakan untuk memerangi Islam sejak 1400 tahun yang lalu. Oleh karena itu sebaiknya bagi umat Islam, wajib bagi umat Islam untuk bersatu supaya dapat menghadapi bersama-sama serangan-serangan, peperangan-peperangan yang dilancarkan oleh Zionis dan juga bersama Amerika. Dan di sini saya juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang besar-besarnya kepada pemerintah Republik Indonesia yang setelah perang Amerika Israel melawan Iran memiliki kesediaan, memiliki kesiapan, menyatakan kesediaannya untuk menjembatani bagi terwujudnya perdamaian, untuk menjadi fasilitator dalam terciptanya perdamaian di wilayah tersebut. Dan juga saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan spesial terhadap Prof. Din Samsudin selaku Ketua CDCC yang begitu rupa usahanya, begitu banyak usahanya untuk menciptakan perdamaian yang langgeng, perdamaian yang abadi, baik itu di wilayah ataupun juga di dunia. Kalau kita melihat perang ini, maka kita juga harus bersikap, terutama perang yang dilakukan oleh Amerika dan Zionis ini terhadap Iran, terhadap Republik Islam Iran, karena nanti kita akan ditanya oleh anak-anak kita, akan ditanya oleh cucu-cucu kita saat perang itu terjadi, kita berada di pihak mana, membela Amerika Israel ataukah mendukung Iran. Yang jelas adalah bahwa hakikat dan muka asli, wajah asli Israel sangat tampak bagi kita, dan mereka yang mungkin masih memberikan pembelaan terhadap Israel adalah mereka-mereka yang mungkin mendapatkan bayaran, mungkin mendapatkan ancaman, ataupun mungkin mendapatkan hal-hal yang membuatnya hingga saat ini masih berusaha untuk memecah belah umat Islam. Oleh karena itu saat ini masalahnya adalah bukan masalah Sunnah dan Syiah, masalah Hanafi, Hambali dan madhab-madhab yang lain, Syafi'i, namun masalahnya adalah masalah martabat umat Islam, martabat agama Islam. Mereka merencanakan penentangan terhadap Islam dan merencanakan untuk memerangi Islam sejak 1400 tahun yang lalu. Oleh karena itu sebaiknya bagi umat Islam, wajib bagi umat Islam untuk bersatu supaya dapat menghadapi bersama-sama serangan-serangan, peperangan-peperangan yang dilancarkan oleh Zionis dan juga bersama Amerika. Dan di sini saya juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang besar-besarnya kepada pemerintah Republik Indonesia yang setelah perang Amerika Israel melawan Iran memiliki kesediaan, memiliki kesiapan, menyatakan kesediaannya untuk menjembatani bagi terwujudnya perdamaian, untuk menjadi fasilitator dalam terciptanya perdamaian.
di wilayah tersebut. Dan juga saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan spesial terhadap Prof. Din Samsudin selaku Ketua CDCC yang begitu rupa usahanya, begitu banyak usahanya untuk menciptakan perdamaian yang langgeng, perdamaian yang abadi, baik itu di wilayah ataupun juga di dunia.